Para sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, damai Kristus besertamu. Para sahabat, pernahkah para sahabat berpikir bahwa mengalami penderitaan itu menyenangkan? Ya, pastinya apa yang saya sampaikan ini dianggap tidak menarik, aneh-aneh gitu ya. Bahkan tidak masuk akal. Karena dalam setiap doa kita, pasti kita menginginkan supaya Tuhan melepaskan kita dari penderitaan. Tidak ada yang kita meminta Tuhan supaya datanglah penderitaan itu. Ya, para sahabat, meskipun tidak ada orang yang berharap agar dirinya mengalami penderitaan atau bahkan orang lain mengalami penderitaan, akan tetapi toh bahwa penderitaan itu harus dialami oleh manusia. Seperti yang kita alami pada saat ini. Kita semua ada dalam penderitaan oleh karena pandemi COVID-19. Tapi di tengah penderitaan yang kita alami, toh manusia membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, bahkan membutuhkan keyakinan dan ketegaran hati untuk dimampukan melewati itu semua. Nah, saya mengingat akan kisah Nabi Elia dan salah satu bagian ayat yang akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Para sahabat, Nabi Elia ini dikenal sebagai nabi yang cukup mulia. Karena berkat kemampuannya, di mana dia memperjuangkan terus kesetiaan umat kepada Allah, dia mampu mengalahkan bahkan membunuh 450 Nabi Baal. Tapi kekuatan ataupun bahkan kemenangan yang dialami tidak menjadikan atau bahkan tidak serta-merta membuat Elia ini lepas dari ancaman atau penderitaan. Sebaliknya, setelah bahwa Elia mendapat ancaman dari Yezebel, putri atau istri Raja Ahab, yang tidak bisa terima tindakan dari Nabi Elia, dan Nabi Elia mendapat ancaman. Akibatnya Nabi Elia itu kemudian melarikan diri, dia pergi sejauh mungkin dan dia masuk ke dalam kawasan padang gurun Bereba di sebelah selatan otoritas kerajaan Yehuda. Pelarian yang sangat jauh, saudara. Bahkan pelarian di tengah padang gurun, dan dalam situasi seperti itu Elia memilih untuk dipanggil Tuhan. Elia memilih untuk mati, para sahabat. Karena dia merasakan betapa berat dan bahkan pelarian yang harus dilakukan. Tetapi kita bersyukur dan kita melihat bahwa Tuhan memelihara, Tuhan tetap memelihara Elia, bahkan dia dimampukan untuk berjalan dan bahkan melewati, bahkan sampai ke gunung Horeb. Dan puncak dari kisah Nabi Elia itu adalah bahwa Elia diberi perintah untuk menata kehidupan umat pilihan Allah. Seperti yang Tuhan firmankan, malaikat Tuhan sampaikan kepada Elia, "Bangunlah." Itu mengingatkan kembali bahwa di tengah kelelahan yang dialami oleh Elia, Tuhan tidak membiarkan Elia di dalam keputusasaan. Kelelahan yang dialami oleh Elia pun juga dirasakan oleh umat manusia pada saat ini. Yang sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Bahkan manusia itu amat terbatas. Manusia merasakan bahwa ketika dia tidak mampu, dia menginginkan adanya kematian. Dah lebih baik saya mati. Seperti yang Elia katakan, lebih baik dia memilih untuk dipanggil Tuhan. Lebih baik dia
mati. Nah, di tengah kelelahan seperti itu, toh Tuhan tidak berhenti untuk memelihara Elia. Ya. Nah, di tengah kelelahan yang mungkin saat ini kita alami juga, para sahabat, mari kita kembali melihat bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu terus terjadi dan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita memohon, kita datang, kita membangun relasi kita bersama dengan Sang Pencipta. Walaupun itu harus ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, adaptasi yang perlu kita kerjakan, tetapi jangan sampai kita memutus relasi kita dengan Tuhan. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Jangan kemudian kita lelah dan kemudian kita mengambil keputusan dan sikap untuk menyerah dan kalah di sana. Lihatlah bahwa Tuhan adalah Sang Pemilik kehidupan. Lihatlah bahwa Tuhan tidak membiarkan Elia dalam kelelahan, bahkan dalam keterpurukan dirinya sendiri. Tuhan mengirim malaikatnya. Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menolong setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang dikasihi berjalan dalam penderitaan dan ada di dalam keputusasaan. Dan oleh karena itu, seperti yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Elia, dan itu pula lah yang boleh menjadi sebuah tekad bersama kita. Bangunlah. Bangunlah dari keterpurukan yang ada, bangunlah dari penderitaan yang ada, karena kita masih melihat Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang masih memberkati dan mengasihi kita sampai dengan saat ini. Karena bersama dengan Tuhan, Dialah yang akan memampukan para sahabat dan saya untuk kita terus berjalan dalam misteri kehidupan ini. Bangunlah, sahabat, dan jalanilah kehidupan ini dengan penuh syukur, dengan tetap mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Damai Kristus besertamu. Amin.